Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Baik, Bu. Ya, baik. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat, baik, dan tetap semangat dalam mengikuti proses belajar mengajar. Baik, silahkan Amel untuk pimpin kita berdoa pada hari ini. Baik, Bu. Baik, sebelum kita memulai kegiatan belajar, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Nah, minggu lalu kita sudah membahas dan mempelajari tentang karya ilmiah, yaitu berupa pengertian, ciri-ciri, tujuan, dan manfaat dari sebuah karya ilmiah. Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan struktur atau susunan penulisan karya ilmiah. Nah, materi ini berkaitan dengan kompetensi dasar, yaitu 3.15. Menganalisis, sistematika, dan kebahasaan karya ilmiah. Nah, setelah kalian mempelajari materi ini, Ibu harap kalian dapat menganalisis sistematika karya ilmiah dan memahami konsep penyusunan dari sebuah karya ilmiah tersebut. Nah, sehingga ketika kalian praktik membuat atau menyusun sebuah karya ilmiah tersebut, kalian tidak kesulitan. Nah, baik, untuk pembahasan kali ini, Ibu akan menampilkan bagian-bagian dari sebuah karya ilmiah yang disajikan secara formal. Bisa anak-anak lihat di apa yang Ibu share di layar HP atau di laptop kalian. Nah, untuk ini paling lengkap sehingga jika kalian sudah paham penyajian dalam bentuk formal, kalian pasti tidak akan kesulitan dalam membuat sebuah karya ilmiah yang disajikan secara semi formal seperti sebuah makalah dan lain sebagainya. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya bahwa bentuk formal ini lazim digunakan dalam skripsi dan tesis. Nah, secara garis besar, karya ilmiah terdiri atas ada bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Nah, bisa kalian lihat bersama bagian-bagian dari sebuah karya ilmiah. Nah, kalau di bagian awal atau bagian pendahuluan itu terdiri atas yang pertama ada judul atau sampul dari sebuah karya ilmiah. Yang kedua itu ada halaman judul. Yang selanjutnya ada kata pengantar, daftar isi, daftar gambar. Nah, daftar gambar ini sifatnya opsional dan daftar tabel juga sifatnya opsional. Kalau bagian isi itu ada pendahuluan, tubuh karangan, simpulan. Nah, kalau bagian akhir atau bagian penutup itu ada daftar pustaka, lampiran, indeks, dan riwayat hidup penulis. Dan itu sifatnya opsional juga. Nah, kita lanjut. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu bagian pelengkap pendahuluan. Nah, bagian pelengkap ini tidak berkaitan langsung dengan isi karangan. Nah, karena bagian pelengkap pendahulu ini merupakan bahan informasi umum. Jadi, bagian pelengkap ini adalah bahan informasi umum untuk kita sebagai pembaca tersebut atau penikmat materi sebuah karya ilmiah. Nah, sekaligus tambahan untuk menampilkan bentuk yang menarik. Nah, kita akan membahas judul karya ilmiah dan halaman judul. Nah, berbicara soal judul. Nah, kalau judul ini merupakan biasanya itu identitas utama ya dalam sebuah karangan atau sebuah karya ilmiah. Judul ini
biasanya itu memiliki poin yang sangat penting. Misalnya seperti kita membuat puisi harus disertai judul. Kita membuat cerpen harus ada judulnya juga. Nah, kebiasaan penulis judul ini letaknya diletakkan di bagian atas halaman tersebut. Nah, kalau kalian membuat sebuah karya ilmiah, itu judulnya adalah sebuah identitas utama dari sebuah karya ilmiah, dan kalian meletakkan judul itu di bagian halaman atas. Nah, adapun unsur-unsur yang terdapat dalam halaman judul tersebut, seperti judul sebuah makalah, nah antara lain judul makalah, misalkan penjelasan tujuan tugas, nama pengarang, kelengkapan identitas pengarang, misalnya terdiri atas nomor induk kelas, nomor induk mahasiswa, kelas, dan nomor presentasi. Nah, nama unit atau studi mata pelajaran, nama lembaga, jurusan dan sekolah, nama kota, dan tahun penulisan. Nah, contoh bisa kalian lihat sendiri. Judulnya itu karya ilmiah. Judulnya efektivitas penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi yang dilakukan oleh siswa kelas 11 IPS 2. Nah, jadi judul atau halaman judul karya ilmiah tersebut ini merupakan contohnya ya. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Baik, kita lanjut. Nah, hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam pembuatan tulisan halaman judul yaitu seperti judul karangan harus diketik dengan huruf kapital, adanya penjelasan tentang tujuan penyusunan tugas dalam bentuk kalimat, nama penulis ditulis dengan huruf kapital. Nah, nama penulis ini ditulis di bagian bawah penulis. Nah, kalian juga harus menyertakan nomor induk siswa kalian. Yang kemudian itu mencantumkan logo instansi pendidikan. Misalkan kalian kan bersekolah di SMA Negeri 1 Tewah, kalian harus mencantumkan logo instansi pendidikan kalian. Kemudian yang selanjutnya itu data instansi pendidikan. Kalian harus mencantumkan data instansi pendidikan jurusan kalian. Misalkan kalian jurusan IPA, jurusan bahasa, atau jurusan IPS, kalian harus mencantumkan data instansi pendidikan kalian di sebuah karya ilmiah tersebut. Nah, dan semuanya ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya kita akan membahas kata pengantar. Nah, kata pengantar ini lazimnya berisi penjelasan alasan karangan atau tulisan itu disajikan. Nah, kata pengantar ini biasanya kalian tulis di bagian awal ya. Alasan kalian menuliskan sebuah karya ilmiah itu apa alasannya. Nah, dan unsur yang terdapat dalam kata pengantar ini bisa kalian lihat sendiri. Ada ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penjelasan tujuan penulisan makalah, dan pentingnya topik tersebut dibahas dalam makalah. Ucapan terima kasih kepada pihak yang membantu kalian menyelesaikan tulisan karya ilmiah kalian tersebut, harapan penulisan atas karya yang kalian tulis, dan manfaat bagi pembaca, serta kesediaan menerima kritik dan saran. Nah, karena itu kata pengantar termasuk ke dalam sebuah karya ilmiah yang sifatnya formal dan ilmiah. Kita lanjut ke daftar isi. Nah, daftar isi ini adalah bagian pelengkap dari sebuah karya ilmiah, yaitu memuat garis besar isi keterangan karya ilmiah secara lengkap dan menyeluruh. Nah, adapun daftar isi ini juga berfungsi untuk merujuk nomor halaman pada judul bab, subbab, dan unsur-unsur pelengkap yang terdapat pada sebuah makalah.
Ya, maaf ya. Tadi ada telepon. Kita lanjut. Nah, penyusunan daftar isi ini harus konsisten ya dalam penomoran, penulisan, maupun tata tertib judul bab dan judul subbab. Kita lanjut ke daftar gambar. Nah, biasanya kalau kalian membuat sebuah makalah itu biasanya ada terdiri dari atau terdapat gambar-gambar di dalam sebuah makalah atau sebuah karya ilmiah yang kalian tulis. Nah, setiap gambar yang tercantum itu dalam suatu karangan harus ditulis di dalam daftar gambar. Nah, daftar gambar ini menginformasikan judul gambar atau nomor halaman karya ilmiah yang kalian buat. Kemudian kita akan membahas daftar tabel. Nah, sama seperti daftar gambar, tabel juga harus diinformasikan dalam daftar tabel. Nah, biasanya dalam daftar tabel ini terdapat tabel dan nomor halaman. Kita lanjut ke bagian isi. Nah, bagian isi ini merupakan inti dari karangan atau tulisan sebuah karya ilmiah yang akan kalian buat ya. Nah, pada dasarnya daftar isi ini merupakan karangan yang terbagi menjadi 3 bagian. Nah, yaitu ada pendahuluan, tubuh karangan, dan simpulan. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, pada pendahuluan ini yaitu bab pertama dalam sebuah makalah atau sebuah karya ilmiah. Biasanya berupa pendahuluan. Nah, inti dari sebuah pendahuluan ini adalah mengantarkan pembaca kepada hal yang dibahas dalam tulisan kalian tersebut. Nah, contohnya seperti unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam pembuatan pendahuluan. Nah, tolong Andin bacakan unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam pendahuluan karya ilmiah. Baik, Bu. Jadi unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam pembuatan karya ini, dalam pendahuluan karya ilmiah ialah yang pertama latar belakang masalah, yang kedua perumusan masalah, yang ketiga tujuan penulisan, yang keempat ruang lingkup masalah, yang kelima landasan teori, yang ketujuh sumber data penulisan, yang kedelapan metode penelitian dan teknik pengumpulan data, yang kesembilan sistematika penulisan. Nah, jadi itu merupakan unsur-unsur yang harus atau perlu kalian perhatikan dalam sebuah penyusunan karya ilmiah. Selanjutnya kita akan membahas tubuh karangan. Nah dalam tubuh karangan ini yaitu inti sebuah karangan tentunya terdapat dalam tubuh karangan itu sendiri. Nah, sebuah karangan ini berisi tentang sajian pembahasan masalah. Nah, jadi seluruh masalah yang dirumuskan pada pendahuluan dibahas secara tuntas di dalam tubuh karangan. Nah, kita akan membahas atau menguraikan beberapa kelengkapan unsur dalam tubuh karangan. Yang pertama itu ada ketuntasan materi. Nah, ketuntasan materi ini harus kalian bahas secara menyeluruh, baik pembahasan data sekunder, seperti kajian teoritis, maupun data primer. Nah, pembahasan kalian harus menyertakan pembuktian secara logis, fakta yang telah dianalisis atau diuji kebenarannya, contoh-contoh dan pembuktian lainnya. Selanjutnya itu kejelasan uraian. Ada kejelasan konsep, kejelasan bahasa, dan kejelasan penyajian fakta. Selanjutnya itu ada simpulan. Nah, simpulan ini biasanya itu ditutup sebuah karya ilmiah atau tulisan yang kalian itu ditutup dengan simpulan atau kesimpulan ya. Nah, bagian simpulan ini merupakan pemaparan singkat yang berdasarkan pengolahan data untuk menjawab rumusan masalah yang kalian buat di sebuah karya ilmiah. Nah,
Penulis dapat merumuskan simpulan dengan berbagai cara. Nah, kalian dapat merumuskan simpulan itu dengan dalam tulisan-tulisan yang bersifat argumentatif. Simpulan dapat dibuat ringkasan-ringkasan argumen yang penting dalam bentuk detail atau tesis-tesis sejalan dengan perkembangan dalam tubuh karangan itu. Kemudian untuk simpulan-simpulan biasa cukup disajikan tujuan atau isi yang umum dari pokok-pokok yang telah diuraikan dalam tubuh karangan. Selanjutnya itu bagian pelengkap penutup. Nah, bagian pelengkap penutup ini terdiri atas ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini berisi judul buku, artikel, dan bahan penerbitan lainnya yang disajikan yang dijadikan referensi dalam pembuatan ketika kalian membuat sebuah karya ilmiah. Nah, unsur-unsur yang kalian perlu perhatikan juga, yaitu unsur-unsur daftar pustaka itu meliputi nama pengarang. Nah, nama pengarang ini penulisannya dibalik dengan menggunakan koma. Kemudian tahun terbit. Selanjutnya judul buku. Nah, judul buku penulisannya bercetak miring. Selanjutnya data publikasi. Nah, meliputi tempat atau kota, terbit, dan penerbit. Nah, selanjutnya yang terakhir itu untuk sebuah artikel diperlukan pula judul artikel, nama majalah, jilid, nomor, dan tahun terbit. Nah, bisa kalian perhatikan contoh-contoh pembuatan karya ilmiah ini seperti ini. Ketika kalian membuat daftar pustaka dalam sebuah karya ilmiah atau makalah, kalian harus membuatnya seperti contoh yang Ibu sajikan seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas lampiran. Nah, bagian yang tidak kalah penting itu di bagian pelengkap penutup adalah sebuah lampiran. Nah, apabila seorang penulis memberikan tambahan informasi yang baru, sifatnya panjang lebar, lampiran merupakan bagian yang tepat untuk menyimpan informasi tersebut. Nah, dalam karya tulis ilmiah, lampiran ini merupakan bagian dari bukti pendukung ilmiah. Nah, selanjutnya yang terakhir itu indeks. Nah, indeks adalah daftar kata atau istilah dan daftar pengarang yang digunakan dalam uraian. Nah, indeks ini disusun secara alfabet. Nah, harus terurut dengan huruf abjad ya. Nah, indeks ini terdapat dua jenis, yaitu indeks subjek dan indeks pengarang. Nah, kalau indeks subjek itu merupakan daftar kata-kata atau istilah yang penting, sedangkan indeks pengarang merupakan daftar pengarang dari karyanya yang digunakan dalam sebuah materi. Nah, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan kalian buka buku paket kalian halaman 193 sampai dengan 194. Silahkan kalian baca dan cermati permasalahan dalam menulis sebuah karya ilmiah. Kalau ada yang kurang jelas dalam sebuah apa yang kalian baca tersebut, bisa kalian langsung tanyakan ke Ibu. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok ya. Silahkan kalian dan kelompoknya nanti akan Ibu kirim di WhatsApp grup. Nah, jadi kalian akan Ibu beri tugas terkait dengan penjelasan sistematika sebuah karya ilmiah. Kalian akan menganalisis ya, menganalisis sebuah karya ilmiah. Nah, silahkan kalian bersama kelompok kalian mengerjakan tugas yang sudah Ibu kirim di Google Classroom. Kalau masih ada yang kurang jelas, silahkan bertanya ya, bertanya atau kita diskusikan di Google Classroom.
Baik. Sampai di sini, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan mengakhiri. Tapi sebelumnya, Ibu akan menyimpulkan ya, pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pada hari ini, kita sudah membahas sistematika atau susunan dari sebuah karya ilmiah. Nah, yang dimana terdiri dari bagian awal atau pendahuluan, bagian isi, dan bagian akhir. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan materi yaitu tentang kebahasaan dari sebuah karya ilmiah. Nah, baik. Ibu ingatkan lagi ya untuk mengisi daftar hadir yang sudah Ibu kirim di Google Classroom, dan ketua kelas silahkan di screenshot dan dikirimkan bukti kehadiran kalian di grup WhatsApp ya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, silahkan Debbie pimpin kita untuk berdoa. Ya, baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tugas yang Ibu berikan? Tidak ada, Bu. Sudah mengerti. Oh ya, baik ya. Jadi pengumpulannya itu tugasnya itu dikumpul minggu depan ya. Kalian akan presentasi bersama kelompok kalian dan kelompok lain akan mencermati atau memberikan komentar terhadap karya ilmiah yang kalian buat. Nah, baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Silakan dipelajari lagi di rumah dan cermati lagi. Kalau ada yang tidak ikut mengerjakan tugas, silahkan coret aja namanya. Terima kasih untuk hari ini. Selamat pagi, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, Bu. Pagi, Bu.